Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Cantika Utami dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Editorial yaitu opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai intuisi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Opini yang ditulis mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap media yang bersangkutan. Editorial biasanya menjadi salah satu cara yang digunakan oleh redaktur untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Apa bedanya teks editorial dengan opini pembaca? Kalau teks editorial itu ditulis oleh redaktur atau jajaran redaksi, sedangkan opini pembaca itu ditulis oleh pembaca yang mengirimkan tulisannya ke pihak redaksi. Struktur teks editorial ada 3 nih, ada pengenalan isu atau tesis, penyampaian pendapat atau argumentasi, dan penegasan ulang. Pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan tentang sudut pandang penulis. Isinya berupa permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian inilah disajikan peristiwa aktual, fenomenal, maupun kontroversial. Lalu penyampaian pendapat atau argumentasi. Bagian ini berisi pembahasan atau tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan pada bagian tesis. Tujuan dari argumentasi sendiri adalah untuk memengaruhi dan meyakini pembaca. Argumentasi dapat berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta yang didasari referensi yang dapat dipercaya. Pada bagian ini, penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian mengomentari fakta berdasarkan sudut pandangnya, sehingga penulis tampak berpihak dengan isi teks editorial tersebut. Dan yang terakhir yaitu berisi penegasan ulang. Pada bagian ini berisi simpulan, saran, atau rekomendasi yang berisi harapan redaksi kepada pihak terkait agar mengatasi persoalan yang terjadi di dalam isu tersebut. Pada bagian ini, penulis editorial mengungkapkan opininya terhadap permasalahan. Terkadang juga penulis memberikan penawaran solusi. Kebahasan teks editorial ada 6 nih teman-teman. Yang pertama ada kata populer, kata ganti penunjuk, konjungsi kausalitas, kalimat retoris, kalimat fakta, dan yang terakhir yaitu kalimat opini. Oke, kita mulai dari kebahasan kata populer. Apa sih kata populer? Sesuai dengan namanya, populer itu dikenal oleh banyak orang. Jadi, kata populer yaitu kata yang dipakai dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Kebahasan yang kedua yaitu kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk atau pronominal penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Misalnya ini, itu, dan tersebut. Kebahasan yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Contohnya yaitu karena, akibat, akibatnya, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Kebahasan yang keempat yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi nanyanya bukan untuk dijawab ya teman-teman. Terus kalau tidak butuh jawaban, kenapa harus nanya ya? Nah, sebenarnya itu tuh karena pertanyaan yang dikasih tujuannya supaya pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan penulis. Nah, supaya pembaca tergurah, penulis berbuat sesuatu untuk merubah pandangannya terhadap isu yang tengah dibahas. Kebahasan yang kelima yaitu kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya atau berdasarkan fakta. Nah, ini tuh punya ciri-ciri. Isinya dapat dibuktikan kebenarannya, biasanya ada data kuantitatif berupa angka, menyatakan kejadian yang sudah terjadi, dan sifatnya objektif. Kebahasan yang terakhir yaitu kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis. Kalimat opini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu sifatnya subjektif, sulit dibuktikan kebenarannya, peristiwa masih belum terjadi, dan biasanya tidak mengandung data, terutama data kuantitatif. Sekian materi teks editorial yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.